Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin terasa panjang. Ada lelah yang tidak terlihat, ada pergumulan yang tidak sempat diceritakan, dan ada doa yang hanya terucap di dalam hati. Malam adalah waktu ketika suara dunia mulai mereda, tetapi suara hati seringkali justru semakin keras. Di saat seperti inilah, firman Tuhan mengajak kita berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan memandang kepada Dia yang setia menjaga hidup kita. Mazmur 17 ayat 15 bukan sekedar penutup doa Daud, tetapi sebuah pengakuan iman tentang tujuan hidup yang sejati. Bukan sekedar bertahan, bukan sekedar lolos dari masalah, tetapi menjadi puas di dalam hadirat Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Sahabat terkasih, Daud berkata, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu." Ini kalimat yang sangat dalam. Daud tidak berkata, "Aku akan melihat pertolongan-Mu terlebih dahulu." Tidak juga, "Aku akan melihat mujizat-Mu." Tetapi aku akan memandang wajah-Mu. Artinya, yang paling dirindukan Daud bukan perubahan keadaan, melainkan hadirat Tuhan sendiri. Lalu ia melanjutkan, "Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Ini bukan hanya berbicara tentang bangun secara fisik dari tidur, tetapi juga bangun dari musim gelap, bangun dari penderitaan, bangun dari pergumulan panjang, dengan satu keyakinan, Tuhan masih ada, dan itu cukup. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap malam selalu menatap foto anaknya sebelum tidur. Anaknya bekerja di kota lain, jauh dari rumah, dan jarang bisa pulang. Setiap kali hari terasa berat, ia hanya duduk di tepi tempat tidur, memandang foto itu, dan berkata pelan, "Yang penting, kamu baik-baik saja." Masalah hidupnya tidak langsung selesai. Kesepian tetap ada, lelah tetap terasa, tetapi hatinya menjadi tenang. Hanya karena melihat wajah yang ia kasihi. Begitulah gambaran kerinduan Daud kepada Tuhan. Bukan karena semua masalahnya sudah selesai. Justru Mazmur 17 ditulis di tengah ancaman dan ketidakadilan. Tetapi Daud menemukan kepuasan bukan pada situasi, melainkan pada hubungannya dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir, kalau masalah ini selesai, aku baru bisa tenang. Padahal firman Tuhan berkata, "Kalau engkau memandang wajahku, hatimu akan tenang." Sahabat terkasih, Mazmur 17 ayat 15 mengajarkan kita satu kebenaran penting. Kepuasan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita pandang. Di malam hari, ketika doa terasa belum terjawab, keadaan belum berubah, masa depan masih samar, Tuhan tidak berkata, "Lihatlah jawabanmu," tetapi pandanglah aku. Karena di hadirat Tuhan, hati yang gelisah menemukan damai. Jiwa yang lelah menemukan kelegaan. Iman yang hampir padam kembali dikuatkan. Sahabat terkasih, malam ini sebelum tidur, firman Tuhan mengajak kita bertanya dengan jujur. Apakah kepuasan hati kita selama ini bergantung pada hasil? Apakah kita masih bisa berkata, "Tuhan, Engkau saja cukup bagiku"? Daud mengajarkan bahwa ada kepuasan yang tidak bisa dicuri oleh keadaan, yaitu kepuasan karena berada dekat dengan Tuhan.
Sahabat terkasih, mungkin hari ini belum sempurna. Mungkin ada doa yang masih menggantung. Tetapi satu hal pasti, Tuhan tetap setia menjaga hidup kita. Dan seperti Daud, kita boleh menutup hari ini dengan keyakinan. Aku akan memandang wajah-Mu, dan aku akan menjadi puas. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari yang telah Engkau izinkan kami lewati. Kami datang dengan hati yang mungkin masih lelah, tetapi kami mau belajar memandang wajah-Mu. Ajari kami menemukan kepuasan bukan pada hasil, melainkan pada hadirat-Mu. Saat kami terlelap, jagalah hati dan pikiran kami. Dan saat kami bangun, biarlah jiwa kami dipuaskan oleh kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya renungan malam dari Mazmur 17 ayat 15 ini menjadi penguatan sebelum kita beristirahat. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.